Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Kita akan masuk dalam doa kita dan juga renungan. Kita akan dengarkan. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa besarnya kasih bagi kami yang terus menuntun, menyertai, melindungi hidup kami. Dan kami rasakan kasih-Mu ketika Engkau bawa kami ke pagi hari ini. Pagi baru, berkat baru bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan dengarkan firman-Mu dan kami juga akan memanjatkan doa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini Roma 8 ayat 26. Dengan tema roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita dalam Roma 8 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian firman Tuhan. Roh sendiri berdoa untuk kita. Apa artinya ini? Nah, dikatakan dalam firman Tuhan ini, peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sekarang ini tanpa hadirnya lagi Yesus secara fisik di antara manusia sekarang ini, tapi rohnya diutusnya untuk menyertai kita, melihat dan memperhatikan kehidupan kita, orang percaya dan setia kepadanya.
diawasi kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus ini membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Membantu kita dalam kelemahan kita. Lemah fisik ini kan sering kali kita kaitkan kehidupan kita dengan kekecewaan, penyesalan, oleh karena sesuatu tidak dapat kita capai, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita mau mungkin putus asa. Ya. Namun Roh Kudus menuntun kita untuk ini. Dengan cara bagaimana? Ketika Roh Kudus berbisik kepada kita, hai anakku, jangan putus asa. Engkau adalah anak Allah. Anak Allah tidak boleh putus asa. Karena anak Allah adalah menyembah Allah yang hidup. Anak-anak Allah dipelihara oleh Allah, Bapa di surga. Nah, ini cara Roh Kudus untuk menguatkan kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, kemudian dikatakan sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Apakah doa kita selama ini merasa kita sudah sempurna apa yang kita doakan kepada Tuhan? Belum tentu, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kita harus terus menyampaikan doa kepada Tuhan. Maka dikatakan, sempurnakanlah doa kami. Ternyata Roh Kudus juga menuntun kita untuk berdoa terus kepada Tuhan dengan baik dan benar. Nah, yang paling menarik di sini adalah Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ada sesuatu, yang pertama, ada sesuatu yang tidak dapat kita lihat dalam kehidupan kita ini yang sangat kita butuhkan dan tidak pernah kita doakan itu kepada Tuhan. Tapi ingat, Roh Kudus menyelidiki kehidupan kita, apa yang kurang dalam kehidupan kita ini tanpa kita sadari dan tidak pernah kita minta kepada Tuhan. Justru itulah yang diminta Roh Kudus kepada Sang Bapa supaya ada bagi kita, supaya lengkap kehidupan kita sementara kita tidak pernah mendoakannya. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu berdoa kepada Sang Bapa tentang keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Kita tidak bisa lagi berbicara apa-apa kepada Tuhan karena beratnya tekanan itu, karena begitu kerasnya kehidupan ini, begitu sengsaranya, menderitanya kita dibuat oleh situasi yang kita hadapi sekarang, sehingga kita tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan. Apa yang mau kusampaikan lagi? Berserah, itu saja. Tapi Roh Kudus ternyata melihat keadaan kita dan dialah berdoa kepada Sang Bapa tentang penderitaan kita yang tak terucapkan itu. Keinginan, kebutuhan yang tak bisa lagi kita ucapkan, keluhan-keluhan yang tak terucapkan dari mulut kita dan hati kita. Ternyata sampai di situ pun Roh Kudus menyelidikinya. Maka dia, Roh Kudus berdoa kepada Sang Bapa untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu kepada Sang Bapa. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam dan sangat berarti. Untuk itu, buka hatimu dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu, mengingatkanmu bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Kemudian Roh Kudus akan membawa keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita berdoa, kita puji Tuhan. Tiap langkahku, langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan
dan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahagia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahagia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang Roh Kudus yang terus-menerus bekerja dalam kehidupan kami, yang sesungguhnya sekalipun Engkau telah naik ke surga, ya Yesus Kristus Tuhan kami, namun Engkau mengutus Roh Kudus untuk menghibur, menguatkan kami, mengajari kami. Terima kasih Bapa di surga yang telah memberikan firman bagi kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus-menerus berada bersama dengan kami untuk mengingatkan kami atas perilaku kami, ucapan kami, dan menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan dari hati kami. Biarlah sampai itu kepada Tuhan oleh karena Roh Kudus. Ya Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini untuk seluruh jemaat-Mu yang akan berangkat bekerja, meninggalkan rumah, sekolah, kuliah, dan hal lain. Dan mereka juga yang tinggal di rumah, Tuhanlah yang bersama dengan mereka selalu. Berkatilah jemaat Tuhan. Kami doakan juga Bapa di surga untuk Gereja MGMI Jakarta Pusat, berkatilah. Berkati para majelis, para hamba Tuhan, aktivis gereja, speaker, calon speaker, guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong supaya kami dapat melayani Tuhan bersama-sama. Kami doakan seluruh jemaat-Mu ya Bapa di surga, mulai anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda sampai usinda. Tuhanlah memberkati mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah pekerjaan yang benar dan baik kepada mereka. Kami doakan untuk jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang menantikan keturunan putra dan putri. Ya Bapa, berikan kesabaran kepada mereka dan jawablah doa mereka. Kami berdoa untuk lingkungan gereja kami. Berkatilah supaya masyarakat lingkungan gereja kami diberkati oleh Tuhan. Kami doakan ya Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Damailah dan jayalah bangsa kami oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan dunia, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, supaya tetap berorientasi kepada kemanusiaan, perdamaian, sehingga bumi kami dipenuhi dengan kedamaian. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk kehidupan kami satu hari ini. Tuhanlah bersama dengan kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.